Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 dengan rencana umum sidang pemeriksaan sebanyak 26 berkas sengketa banding gugatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang sengketa gugatan yang diajukan oleh penggugat PT Arion Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, surat kuasa dari penggugat telah diterima di majelis ya. Kemudian juga surat tugas penugasan menghadiri sidang dari tergugat juga sudah diterima majelis. Demikian juga surat dari penggugat ya terkait dengan penundaan untuk menghadirkan ahli juga telah diterima oleh majelis. Untuk sidang hari ini, di sidang sebelumnya tergugat telah menyampaikan penjelasan tertulis, juga telah mengupload penjelasan tertulis dari ahli. Agar dua tulisan tersebut menjadi fakta persidangan, silakan di sidang hari ini tergugat untuk bisa menyampaikan secara lisan penjelasan tertulis dan juga pendapat ahli bisa dibacakan pokok-pokoknya atau yang inti-intinya. Kemudian nanti juga majelis memberikan kesempatan kepada penggugat jika penggugat ingin menanyakan, mengklarifikasi atau meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan penjelasan tertulis ataupun pendapat ahli dari berbanding ya. Penggugat silakan nanti disimak. Nanti majelis beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau kalau perlu pendapat tertulis juga nanti majelis juga beri kesempatan bersamaan dengan untuk ahli ya. Nanti silakan nanti akan majelis tawarkan apakah di tanggal 20 Agustus atau di tanggal 27. Nanti silakan penggugat bisa koordinasi dengan ahli yang akan ditunjuk kira-kira tanggal 20 atau tanggal 27 yang dari ahli penggugat yang bisa hadir ya. Nanti silakan dikoordinasikan. Baik, untuk sidang hari ini agendanya silakan tergugat untuk menyampaikan poin-poin pokok dari penjelasan tertulis juga terkait dengan pendapat ahli silakan bisa dibacakan. Silakan tergugat. Izin dari tergugat dulu, majelis. Mohon Ya, maaf, dari suaranya tergugat. ini karena ruangannya Ya, ganti ya. agak kurang jelas, majelis. Mohon izin. Ya, dari tergugat dulu silakan memberikan penjelasan secara lisan atas penjelasan tertulis dari tergugat dan silakan dibacakan pendapat ahlinya ya. Silakan tergugat.
Baik majelis, terkait dengan penjelasan tertulis kami, hal-hal yang kami garis bawahi adalah bahwa Undang-Undang Kepabeanan merupakan bagian dari ketentuan peraturan perpajakan, namun Undang-Undang Kepabeanan berdiri sendiri secara kontekstual mengatur tentang kepabeanan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar, menunjuk pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya, Undang-Undang Kepabeanan merupakan hukum material yang mengatur terkait konsep kepabeanan dan juga berisikan hukum yang bersifat formil yang di dalamnya juga berisi penegakan terkait hukum materialnya. Sehingga oleh karenanya Undang-Undang Kepabeanan bukan merupakan bagian dari Undang-Undang KUP atau sebaliknya, karena merupakan undang-undang yang berdiri masing-masing. Bahwa benar berdasarkan ketentuan di atas disampaikan bahwasanya bahwa benar berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang KUP disampaikan bahwasanya ketentuan dalam KUP berlaku bagi undang-undang perpajakan lainnya. Namun, terdapat kalimat tambahan yaitu kecuali apabila ditentukan lain. Bahwa Undang-Undang Kepabeanan sudah secara tegas mengatur secara kontekstual terkait kepabeanan baik dalam ranah hukum material maupun formil. Sehingga sudah sangat jelas bahwa ketentuan dalam Undang-Undang KUP tidak dapat berlaku dalam Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya, terkait dengan pasal 31 ya, Undang-Undang Pengadilan Pajak, disampaikan terkait dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak memuat kalimat kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian pengaturan di Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Undang-Undang Kepabeanan, khususnya pasal 95, di mana menurut Undang-Undang Kepabeanan, selain keputusan keberatan, ada keputusan lain yang dapat diajukan banding di pengadilan pajak, yaitu penetapan kembali sesuai pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Sehingga sudah sangat jelas bahwa ketika ada sengketa terkait penetapan pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, hanya dapat diajukan banding, bukan upaya hukum lain. Izin, tadi terkait dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selanjutnya, pasal 31 ayat 3 mengatur objek yang diperiksa dan diputus yaitu melalui mekanisme gugatan. Antara lain yaitu sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu sengketa atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi mengatur dua hal tadi. Itu ada di halaman 3 izin majelis bagian atas B pasal 4 pasal 31 ayat 3. Bahwa dengan adanya klausul sengketa atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa sengketa yang dapat diperiksa melalui gugatan di pengadilan pajak bukan hanya terkait sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 saja, melainkan juga sengketa atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun dalam hal terkait sengketa berdasarkan penetapan pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan hanya dapat diajukan banding berdasarkan pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya,
bahwa secara konseptual penetapan kembali oleh Direktorat Jenderal dalam SPKTNP dititik beratkan atas PIB-PIB yang dalam pemeriksaan tahap pertama atau pada tahap clearance tidak diterbitkan SPTNP. Hal ini sesuai dengan konsep filosofi self-assessment yang diusung oleh Undang-Undang Kepabeanan, di mana pengawasan kepabeanan dititik beratkan pada tahap post-clearance stage melalui mekanisme penelitian ulang dan audit kepabeanan. Izin. Yang terakhir, bahwa pasal 17 ayat 2 merupakan penetapan kembali oleh Direktur Jenderal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, di mana Undang-Undang Kepabeanan bukan bagian dari Undang-Undang KUP. Undang-Undang Kepabeanan merupakan undang-undang yang mengatur hukum material dan formil sendiri di luar Undang-Undang KUP, sehingga keputusan pasal 17 ayat 2 tidak dapat dipersamakan dengan keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai Undang-Undang KUP. Demikian majelis penjelasan tertulis dari kami. Untuk pendapat hukum, silakan juga bisa dibacakan tergugat. Izin majelis, bagaimana majelis? Untuk yang pendapat hukum dari Saudara Ibnu Sam Widodo dan Amelia Ayu, silakan juga bisa dibacakan. Izin majelis, untuk pendapat hukum telah kami upload, dan yang kami bacakan tadi adalah intisari dari pendapat hukum tersebut. Apakah ini penjelasan tertulis itu juga menyadur dari pendapat hukum ya? betul majelis? Ya, baik. Baik, kemudian untuk penggugat, apakah ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi ke tergugat atas penjelasan tertulis dan pendapat hukum dari ahli yang diminta oleh tergugat? Silakan penggugat, atau mau dipelajari terlebih dahulu? Izin majelis, untuk pendapat dari penggugat akan kami sampaikan pada sidang selanjutnya berbarengan dengan waktu pada saat menghadirkan ahli. Ya. Kemudian ada usulan tanggal berapa? Tanggal 20 atau tanggal 27? Untuk tanggalnya nanti kami informasikan di email majelis bagaimana? Ya, kita rencanakan tanggal 20 ya. Ya, baik majelis. Ya, biar tepat tanggal 20 kan berarti ya, tanggal 20 itu berarti 2 minggu ya. Iya. 2 minggu cukup ya? Cukup majelis. Iya. Ya. Baik. Jadi untuk tergugat, CV dari para ahli juga untuk di-upload ya di Itescope ya, tergugat ya. Baik majelis. Ya. Kemudian nanti silakan dari penggugat bisa mengunduh baik CV, pendapat hukum maupun penjelasan tertulis dari tergugat ya. Silakan juga bisa ditanggapi sekaligus ahli. Ahli juga silakan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis sebagaimana yang ada di dalam penjelasan tertulis tergugat. Karena penjelasan tertulis tergugat itu sebenarnya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan majelis ya. Nanti jadi penggugat juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama ya, dari sisi penggugat seperti apa. Izin majelis, Ya. untuk menghadirkan ahli pada sidang selanjutnya, kami mohon untuk ahlinya dihadirkan secara offline dan untuk dan dilakukan sidangnya hybrid. Jadi untuk ahli itu hadir di offline, nanti yang lainnya ada yang online juga. Ya, segera aja diajukan permohonan ya. Baik majelis. Di jauh-jauh hari, kalau kemudian ada perubahan misalnya tidak bisa tanggal 20, makanya jauh-jauh hari untuk segera dikirim ya Baik permohonan itu majelis. tanggalnya ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan
para pihak tergugat penggugat? Cukup? Cukup majelis. Tergugat cukup? Cukup majelis. Ya. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 20 Agustus, agendanya penggugat ya.